Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sinar Brilian TV. Masih seperti biasa, kondisi kita masih pembahasan mengenai pesta demokrasi di negara kita, yaitu di Indonesia. Kali ini saya mau mengulas sedikit, ada kata-kata yang sangat mengganjal ya. Jadi saya penasaran, untuk lebih dalamnya saya mencari informasi dari salah satu narasumber. Jadi kata cluenya itu kan yang sedang terjadi dari peristiwa-peristiwa di negeri kita, yaitu ada kata-kata etika, ada kata-kata anomali. Nah, setelah usai dari pemilu ini, saya penasaran gitu. Makanya saya mencari narasumber yang lebih kompeten mengenai kata itu. Apakah memang masyarakat kita sedang mengalami anomali, dan apakah benar etika itu ada hubungannya dengan iman. Oleh karena itu pemirsa, mari kita ikuti yang telah saya diskusi dan ngobrol sejenak dengan tokoh agama, yaitu dari Romo Haryanto. Berikut ini pemirsa. Pemirsa, saat ini saya mendapatkan narasumber dari Romo Martinus Suharyanto. Oh, baik. Ini kebetulan di negeri ini sedang sedang viral-viralnya ada kata clue, yaitu anomali dan etika. Mungkin saya mau mencari jawaban ini dari pendapat Romo Haryanto. Yang pertama gini, Mo. Apakah etika itu ada hubungannya dengan iman? Ya, saya menjawab demikian, bahwa kiranya orang yang beriman itu dasarnya percaya kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan atau yang dinamakan iman kepada Tuhan itu adalah sikap seorang pribadi yang merasa bersyukur karena diberi hidup yang pertama. Lalu dengan sikap syukurnya itulah mewujudkan rasa kedekatannya dengan Tuhan, yang menumbuhkan rasa iman. Betul. Sehingga iman itu berkaitan dengan seluruh hidup dan perjuangan manusia sebagai pribadi. Itu yang pertama, berkaitan dengan iman akan Allah. Nah, dalam tradisi gereja Katolik itu kan iman akan Allah ngejawantah dalam diri pribadi Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia melalui rahim Ibu Maria, sehingga kemanusiaan Yesus itu sepenuhnya adalah kealahan sempurna, sehingga sifat dari Allah ada dalam diri pribadi Yesus Kristus, khususnya cinta kasih. Nah, dari cinta kasih itulah mengalirlah etika. Karena apa? Karena iman akan Yesus Kristus yang menjadi sumber cinta dan kasih itu salah satunya mewujud dalam etika. Etika itu adalah cara orang menampilkan diri. Berarti kalau menampilkan diri berarti juga berkaitan dengan imannya yang ditampilkan, karena kaitannya dengan beriman akan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang beriman pasti memiliki etika yang baik. Betul. Atau minimal kalau mau dikatakan pelajaran dari moralitas Kristiani itu terserap dalam etika yang mewujud dalam tingkah laku. Salah satunya adalah kesopanan, hormat menghormati, saling menghargai dan mencintai semua ciptaan Allah yang lain, secara khusus manusia yang bermartabat. Nah, itu dasarnya adalah cinta kasih Kristiani dalam Yesus Kristus, dan memuncak dalam korban salib.
Sehingga mau tidak mau orang yang beriman akan Yesus Kristus itu memiliki cinta kasih yang sempurna. Tinggal mewujudkannya salah satu dalam beretika. Nah, maka ada pula kata kalau nanti mau diurai menjadi attitude. Nah, attitude itu adalah sikap pribadi antar pribadi. Dasarnya adalah saya memiliki Allah yang lebih dahulu mencintai saya. Dalam seluruh hidup Yesus Kristus yang adalah cinta kasih. Betul. Yang saya bagikan kepada sanak saudari yang ada di sekitar saya atau jenengan. Sehingga siapa saja yang beriman pada Yesus Kristus itu memiliki etika yang baik. Gitu ya. Yeah. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat begini, Mak. Saya mengurainya dari peristiwa ya. Peristiwa di negeri ini. Di negeri ini kita tahu persis bahwa apa yang menjadi seruan moral dari berbagai tokoh masyarakat maupun tokoh agama maupun orang cendekiawan maupun dari kampus-kampus, tetapi kayaknya masyarakat itu tidak memperdulikan itu gitu loh. Padahal mungkin semuanya udah tahu bahwa dari penguasa itu adalah mengalami krisis atau melanggar etika. Apakah ini yang dinamakan anomali iman, Romo? Kalau saya membahasakan bukan anomali iman, tetapi ini menjadi krisis beriman. Maksudnya krisis beriman itu lebih mendalam daripada anomali. Karena gitu. Kalau anomali itu hanya sekedar perubahan yang gitu ya? Berbeda. Oh, gitu. Atau kalau mau dikatakan perwujudan sikap hidup yang tidak bermartabat misalnya. Betul. Atau juga bisa anomali itu diartikan keanehan. Iya. Berarti kalau ada yang aneh atau ada anomali itu berarti ada yang tidak wajar. Iya. Nah, dari sikap yang tidak wajar itu bisa diurai dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Kalau tadi dikaitkan dengan keadaan dunia atau keadaan negeri ini atau khususnya Indonesia. Karena apa? Yang saya katakan krisis dalam arti kalau mau krisis dikatakan krisis itu bahwa ada penyimpangan-penyimpangan. Karena tadinya ada kebiasaan yang sudah normal dan baik. Ini ternyata ada salah satu kebiasaan yang tidak baik. Betul. Sehingga dari itulah orang-orang atau kita masyarakat menyimpulkan bahwa ada anomali. Sehingga dari anomali itu, karena kita konteksnya orang beriman, bisa dikatakan bahwa ini degradasi atau penurunan nilai, penurunan beriman, atau juga perwujudan sikap-sikap pribadi manusia yang tidak manusiawi. Nah, dengan rumusan tidak manusiawi itulah martabat manusia direndahkan. Dengan apa? Dengan sikap-sikap yang memang itu melegalkan atau menghalalkan segala cara bahasanya. Sehingga terjadilah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran kemanusiaan yang utama. Lalu yang kedua, ajaran beriman. Lalu ketiga itu diakui, diterima oleh semua masyarakat. Bahasanya ya wis lah. Bahasanya ya wis lah itu bagi saya itu orang yang dalam arti sudah putus asa karena memakai rumusan lah. Ya wis lah. Nah, itu kan menggampangkan atau menutup semuanya dengan pikiran baik. Dengan penilaian baik. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Berarti bahasanya itu hanya abal-abal. Nek bahasane wong beriman ya kuwi lamis-lamisan. Maka yang dinamakan anomali itu memang kenyataan kalau tadi dikatakan dikaitkan dengan etika. Ya sekarang kita mau berbicara dari sudut dari lubuk hati yang paling dalam atau dari hati nurani, sehingga jelas apa yang terjadi di kenyataan dunia. Bahkan masyarakat yang kita alami itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dikatakan tidak sesuai dengan ajaran kemanusiaan yang pertama. Gitu. Bahkan di salah satu restoran pun memakai ingkar janji.
Ya itu karena kenyataan yang sering terjadi. Iya betul. Iya. Nah, ketika kita ditatapkan dengan situasi yang seperti ini, kita kan yang namanya perjuangan batin, mewujudkan mana yang lebih baik, nah itu yang dicari dalam bonum comune. Iya. Bonum comune itu kebaikan untuk semua, tapi tidak hanya nutup-nutupi. Ya baik, kita baik, orang lain baik, sehingga yang lain pun kita mewujudkan kebaikan bersama. Itu yang namanya bonum comune dalam ilmu politik. Iya. Maka semua ilmu politik apapun itu yang dicari bonum comune, kebaikan bersama. Kalau tidak ada kebaikan bersama ya sudah, hukum cinta kasih tidak ada. Adanya hanya manipulasi, nutup-nutupi, lalu hanya mencari rasa aman, sudah. Berarti ini kayaknya memang dari masyarakat sendiri itu kecenderungannya dia itu mempunyai toleransi terhadap dirinya sendiri tentang imannya, berarti ya. Oh iya, kalau toleransi itu pemahaman iman sesuai dengan diri pribadi. Oke, terima kasih Romo Haryanto. Ini Oke, buat sami-sami. pencerahan ya. Jadi mungkin supaya kita sampaikan makna sesungguhnya antara iman itu nggak boleh ditoleransi ya. Iman Iya, itu iman baku itu gitu ya. Baku karena itu betul ya. kan rasa, dan rasa itu berkaitan dengan hati. Betul. Hati itu berkaitan dengan situasi batin. Betul. Sehingga sikap beriman mewujud dalam sikap lahir dan batin. Persis. Itu kalau dari sisi manusia. Iya. Nah, sehingga hubungannya dengan Tuhan itu juga terlihat dengan hubungannya kepada ciptaan yang lain. Secara khusus manusia. Betul. Iya. Bodoh-bodoh menungso iso mat kinurmatan. Iya. Seh tinesnanan, lah itu sudah terwujud di situ hukum cinta kasih, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang jabatan. Iya. Baik Romo, terima kasih. Kita nanti bisa sampaikan ke pemirsa supaya bisa lebih memahami lagi bahwa etika itu adalah benteng terakhir selain hukum ya kan gitu. Ya, Dari kita sisi manusia, ketika melanggar etika, ya sudah. Kalau etikanya sudah nggak ada makna, karena etika adalah hubungannya dengan iman kita. Terima kasih dan sampai jumpa. nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nah, begitulah pemirsa, penggalan-penggalan kemarin saya diskusi dengan Romo Haryanto. Mungkin pemirsa sudah bisa memahami dan mengetahui sebenarnya itu apakah kita bagian dari itu gitu. Oleh karena itu saya serahkan kepada semua pemirsa, apakah kita bagian dari pendukung pelanggar etika itu? Apakah benar itu bagian dari iman kita yang sedang terkoyak ataupun terdegradasi, dalam arti teranomali atau teranomali gimana itu katanya itu. Nah, karena politik itu sendiri menurut Romo Haryanto tadi memang bonum comune, yaitu untuk kebaikan bersama. Jadi manfaat dari politik itu sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan diri sendiri, bahkan mementingkan kelompoknya. Nah, ini adalah bagian dari sebuah penggalan-penggalan proses demokrasi kita, proses berpolitik kita, untuk kedepannya semoga masyarakat dan bangsa ini semakin cerdas, semakin maju, dan semakin baik tentunya. Oleh karena itu pemirsa, seperti kata yang sudah disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas, jangan pernah takut kamu sendirian, tetapi kamu di jalan yang benar, daripada kamu banyak teman tetapi di jalan yang salah.
Oke pemirsa, sampai jumpa. Salam demokrasi.